wa bayanuhu anna maqasidal khalqi majmu'atun fid dini wa dunya. Imam Ghazali nerangkeun bahwa sanya-nyana tujuan-tujuan khalqu, tujuan makhluk manusia itu terkumpul dalam dua hal. Yang pertama urusan agama, yang kedua adalah urusan dunia. Wala nidoma lidini illa binidomil dunya. Mual pernah halus, ya, mual beres, mual sampurna urusan anu berkaitan jeung agama illa binidomil dunya, kecuali beres urusan dunia, kecuali sampurna urusan dunia. Naon sababna? Fa inna dunya majra'atun lil akhirah. Karena dunia teh tujuan. Karena dunia itu adalah pepelakan ke akhirat. Tempat kita bercocok tanam amal soleh, tempat kita menaruh biji kesalehan, tempat kita bercocok tanam sebanyak-banyaknya amal soleh untuk kepentingan kita di akhirat nanti. Wahia al-alatul musilatu ilallah azza wa jalla. Bahwa dunia itu adalah alat, ya. Dunia itu adalah alat yang menyampaikan kita kepada Allah. Liman ittakhadaha alatan, bagi orang yang menjadikan dunia ini sebagai alat. Nah, ada di alam dunia ini yang menjadikan dunia ini sebagai mustaqarr, sebagai tempat tujuan, sebagai tempat utama. Sementara kita bagi orang yang beriman, kita sebagai orang yang beriman harus menjadikan dunia ini sebagai alat, bukan sebagai tujuan, sebagai kebutuhan, bukan tujuan. Tetapi walaupun begitu, ya, walaisa yantazimu minad dunya illa bi a'malil adamiyyin wa a'malihim. Bahwa karena kita butuh dengan dunia, karena kita perlu dengan dunia, kebutuhan itu, maka kita harus beramal dengan amalan-amalan yang bersifat manusia. Nah, perlu dahar, ya, orang kudu boga pias, perlu tempat cicing, orang perlu imah, orang perlu kendaraan, perlu Suzuki, perlu Honda, perlu nanti pokoknya nama perlulah gitu ya. Maka aya opat hal anu ku urang kudu dikuasai umat Islam namun dihubungkan jeung politiknya. Keempat hal ini adalah sangat sakral. Yang pertama adalah az-zaraah. Anu kahiji adalah az-zaraah, pertanian. Menteri pertanian nanti harus dari seorang yang beriman. Al-mat'am, menghasilkan makanan-makanan yang bergizi, halal, halalan thayyibah. Kemudian yang kedua yang harus dikuasai itu adalah tenunan, hiyakah, tenunan. Ketika tenunan kita sebagai muslim memerlukan pakaian-pakaian yang halal, jangan yang terbuat dari barang yang haram, tapi harus dari yang halal. Untuk menutup aurat. Yang ketiga adalah al-bina, pembangunan
pembangunan itu harus dikuasai oleh umat Islam. Kemudian yang keempat adalah as-siyasah, politik. Wa hiya lit-taklif wal istima' wa ta'awun ala asbabil asyiyah. Wasiyasatu yang keempat yang harus wajib kita kuasai itu adalah wasiyasah. Sakumaha biasa disebutkan diartikan dengan politik. Wahia litta'lif wal istima' wa ta'awuni al asbabil aisiyah. Bahwa Imam Ghazali politik itu untuk litta'lif, untuk kerukunan, wal istima' persatuan, wa ta'awun al asbabil aisiyah, dan agar bisa saling bantu dalam asbab-asbab kehidupan. Ayah hiji kiai, hiji ustad berceramah, bernaon politik mah hasem, eueuh duitan, mending jadi ustad. Petani hayang beas itu melak pare 4 bulan, jadi ustad cukup 2 jam menang biasa karung. Disangkana ceramah teh neangan duit, Pak. Disangkana ceramah teh neangan kehidupan. Memang benar profesi anu menghasilkan uang. Tapi kalau tujuannya hanya untuk kehidupan dunia, tujuannya hanya untuk memperkaya diri, hilanglah nilai-nilai dakwah itu. Apa hubungannya politik dengan Islam? Dengan agama? Apakah bisa dipisahkan politik? Jelas tidak bisa. La nidoma di amri din illa bidinobi amri dunya. Tidak akan sempurna, tadi sudah disebutkan bahwa cek Imam Ghazali tidak akan beres, anu bener-bener beres urusan akhirat, anu berkaitan dengan urusan agama, namun urusan dunia nanti bener. Di antara urusan dunia adalah siasat kekuasaan. Maka agama akan lumpuh apabila tidak disertai dengan kekuasaan. Dan politik atau kekuasaan akan sesat sejauh-jauhnya apabila tidak disandingkan dengan agama. Agama dengan kekuasaan satu kesatuan anu bisa dipisahkan. Teu aya hiji nabi anu berhubungan jeung kekuasaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah kurang lebih 13 tahun. Secara sembunyi-sembunyi bisa dipastikan sabar hiji jangi anu lebet Islam, anu ngiring ke Kanjeng Nabi. Ketika Nabi hijrah di Mekah ke Madinah, beliau menjadi kepala negara, bukan hanya sebagai nabi, pemimpin agama, tapi pemimpin negara. Apa hasilnya? Berjuta-juta manusia ikut atau Nabi jadi pengikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah hebatnya politik. Contohlah di urang. Urang di Jakarta aya hiji tempat maksiat, aya hiji pabrik minuman keras, lamun teu salah seperti gitunya. Di demo ku para ajengan, ku para kiai, ku para ustad, ku ormas supaya ditutup eta pabrik. Pabrik teu ditutup. Pabrik tidak ditutup. Teu mempan. Tapi ketika satu orang gubernur yang berkuasa hanya dengan secari kertas dan tanda tangannya ditutup, Pak, selesai sudah.